Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisa Marni di YouTube channel Lisa. Oke guys, hari ini kita mau membahas tentang komponen-komponen tanah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Komponen-komponen tanah. Dosen pengampu Bapak Dedi Hermon. Apa sih sebenarnya komponen-komponen dari tanah itu? Jadi tanah itu terdiri dari mineral, bahan organik, air, dan udara. Di mana mineral sebanyak 45%, bahan organik 5%, air 25%, dan udara 25%. Nah, dengan lengkapnya material penyusun tersebut, maka tanah tersebut baru bisa disebut sebagai tanah yang ideal. Untuk komponen yang pertama adalah air tanah. Sebagian air yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah yang disebut dengan air tanah. Air ini harus tersedia pada saat tumbuh-tumbuhan memerlukannya. Dilihat dari kegunaannya, air tanah berfungsi untuk, yang pertama, sebagai pelarut unsur hara dalam tanah. Yang kedua, membawa unsur hara ke permukaan tanaman. Yang ketiga, mengangkut unsur hara yang telah diserap akar ke seluruh jaringan tanaman. Yang keempat, mempengaruhi proses pelapukan kimia dalam tanah. Yang kelima, mempermudah sistem pengolahan tanah. Yang keenam, mengendalikan perubahan suhu. Dan yang ketujuh, menghambat pertumbuhan gulma. Selanjutnya mengenai gerakan air tanah. Gerakan ini disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada massa air tanah. Itu tersendiri yang disebut dengan gaya retansi air tanah, yang terbagi kepada 3 gaya. Yang pertama gaya kohesi, gaya adesi, gaya ostematik. Gerakan air tanah dapat dibedakan atas. Pertama, gerakan air tanah tidak jenuh. Gerakan air tanah tidak jenuh dipengaruhi oleh adanya gaya kapilaritas yang ditimbulkan oleh gaya adesi dan gaya kohesi, sehingga air tanah bergerak secara vertikal di permukaan tanah melalui pori-pori mikro. Yang kedua, gerakan air tanah jenuh. Air tanah dalam kondisi jenuh akan cenderung bergerak vertikal ke bawah, walaupun ada bagian massa air tanah yang bergerak secara horizontal. Gerakan air tanah vertikal ke pusat bumi atau ke bawah sangat dipengaruhi oleh gaya osmotik yang bekerja pada massa air tanah. Yang ketiga, gerakan uap air. Penguapan air dapat dibedakan ke dalam penguapan internal dan penguapan eksternal. Penguapan internal terjadi di permukaan tanah, sedangkan penguapan internal terjadi pada pori-pori tanah. Pergerakan uap air dalam tanah menjadi karena perbedaan tekanan uap air di suatu tempat dan tempat lainnya. Selanjutnya mengenai klasifikasi air tanah. Air tanah dapat dikelompokkan atas. Pertama, berdasarkan gaya retasi air tanah yang terbagi atas 3. Yang pertama, air adesi atau air absorbasi. Yang kedua, air kohesi atau air kapiler. Yang ketiga, air gravitasi. Selanjutnya, berdasarkan tingkat tegangan air tanah yang terbagi kepada 5 kelompok. Yang pertama, air bebas. Yang kedua, air kapiler. Yang ketiga, air hidrokopik. Yang keempat, air berlebihan. Dan yang kelima, air yang tersedia. Oke, next untuk komponen yang kedua, yaitu udara tanah. Menurut Bapak Bafir 1951, udara tanah berfungsi yang pertama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Yang kedua, sebagai pernafasan dari akar. Yang ketiga, mendukung penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah. Dan yang keempat, mendorong aktivitas jasad-jasad hidup dalam tanah. Udara tanah tersusun atas unsur-unsur nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Persentase unsur-unsur di dalam tanah sangat tergantung pada aktivitas jasad-jasad hidup, termasuk akar tanaman di dalam tanah. Akar tanaman dan jasad-jasad hidup akan menyerap oksigen dari udara atmosfer dan melepaskan karbon dioksida ke dalam tanah,
sehingga kandungan karbon dioksida udara tanah lebih tinggi dari kandungan karbon dioksida atmosfer. Perbandingan komposisi udara tanah dengan udara atmosfer dapat dilihat pada tabel berikut, di mana nitrogen 79,15 di dalam tanah, di atmosfer 79,00, oksigen sebanyak 20,60% di dalam tanah, di atmosfer 20,97%, dan karbon dioksida sebanyak 0,25% di dalam tanah dan di atmosfer 0,3%. Tata udara tanah disebut dalam aerasi tanah yang mempunyai aerasi yang sempurna apabila kandungan gas-gas tersedia untuk organisme sedang tumbuhan khusus tanaman tingkat tinggi dalam jumlah cukup dengan perbandingan yang wajar, meningkatkan proses metabolisme sampai tingkat optimum bagi organisme tersebut. Ciri-ciri tanah yang mempunyai aerasi yang baik adalah: pertama, perbandingan bagian padat rongga-rongga udara dan air harus seimbang. Yang kedua, gas-gas sangat penting harus dapat mudah bergerak masuk keluar dari ruang-ruang tersebut. Faktor yang mempengaruhi pertukaran gas antara tanah dan atmosfer tergantung kepada dua. Yang pertama, kecepatan reaksi biokimia yang mempengaruhi gas-gas dalam tanah. Yang kedua, kecepatan tiap gas masuk dalam tanah atau keluar tanah. Dengan demikian, semakin cepat penggunaan O2 diikuti oleh dengan makin cepatnya pelepasan O2 sehingga pertukaran gas makin besar. Yang ketiga yaitu bahan organik tanah. Bahan organik merupakan bahan yang paling mendukung kesuburan tanah, baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Sumber bahan organik tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer, yaitu jaringan tanaman berupa akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Jaringan tanaman ini hanya mengalami dekomposisi dan akan berangkut ke lapisan bawah serta terintegrasikan dengan tanah. Dan yang kedua, jaringan sekunder, yaitu binatang. Binatang terlebih dahulu menggunakan sumber bahan organik primer, kemudian berfungsi sebagai penyumbang sumber bahan organik sekunder di dalam tanah. Komposisi atau susunan jaringan tumbuhan akan jauh berbeda dengan jaringan binatang. Pada umumnya, jaringan binatang lebih cepat lapuk daripada jaringan tumbuhan, karena jaringan tumbuhan sebagian besar tersusun dari antara 60–90 dan rata-rata mengandung air 75%. Bagian padatan dari jaringan tersebut sekitar 25%, protein 10%, lignin 10–30%, dan lemak 1–8%. Fungsi bahan organik adalah: yang pertama, untuk kemampuan menahan air pada tanah meningkat. Yang kedua, membentuk warna tanah menjadi gelap. Yang ketiga, merangsang pemantapan agregat tanah. Yang keempat, menurunkan plastisitas dan kohesi tanah. Yang kelima, meningkatnya daya serap dan KTK tanah. Yang keenam, mendorong aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, untuk komponen yang keempat yaitu mineral dan batuan. Mineral dan batuan merupakan unsur pokok dalam komposisi tanah yang memiliki definisi yang sangat berbeda. Mineral merupakan senyawa anorganik asli yang mempunyai susunan kimia yang tetap dan bentuk molekul tertentu dalam pola geometrik, seperti CO2, CaO, C3, dan lainnya. Sedangkan batuan merupakan bahan keras dari kulit bumi yang mengandung satu jenis atau lebih mineral. Di sini jelas terlihat bahwa batuan mengandung mineral-mineral dan mineral selalu terdapat di dalam batuan. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.